هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين الحديث أو كما قال أما بعد. أيها الحاضرون sidang jamaah Jumat Masjid An-Nafi rahimahullah, untuk mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, karena dengan takwa kepada Allah inilah yang bisa membawa kepada kita adalah suatu kehidupan yang pasti sebagaimana Allah firmankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup dan akan diberi rezeki yang datang yang tidak pernah diduga dan disangka-sangka. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah dari segala urusannya. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah Jumat Masjid An-Nafi rahimahumullah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Baru saja kita memasuki bulan Ramadan. Hari ini insyaallah sudah hari yang ke-21. Patut kita syukuri, tetapi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diimbangi dengan rasa prihatin. Puasa tahun ini tidak jauh berbeda kaum muslimin dengan puasa-puasa kita pada tahun-tahun yang lalu. Sudah berapa kulolan kejadian sedaya itu adalah puasa. Sudah menjadi kebiasaan memasuki bulan Ramadan ini harga-harga naik adalah kurang lebih 5 sampai dengan 10%. Hadirin rahimakumullah, bagi rakyat kecil pikirannya adalah tidak menentu. Belum hari raya yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Oleh karenanya kaum muslimin, barang-barang sudah naik semuanya. Bagi orang yang puasanya tidak hutang, hadirin, bagi orang-orang yang demikian ini, situasi ekonomi yang sudah tidak menentu seperti ini dianggapnya adalah sangat-sangat kecil. Sebab apa? Sebab orang yang berpuasa dan tarawihnya selalu bergandengan sampai 1 bulan penuh, hatinya hanya berisi dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia adalah disingkirkan dulu. Masalah dunia adalah tidak selalu dimasukkan ke dalam hati. Yang masuk di dalam hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kaum muslimin, baik orang yang puasa dan tarawihnya 1 bulan penuh sempurna. Tetapi kaum muslimin, bagaimana orang yang berpuasa dan tarawihnya 1 bulan, ada yang hutang misalnya,
Entah bagaimana rasanya kita ini. Ma'asyiral hadirin, tidak jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa kita sekarang ini dan puasa kita tahun-tahun yang lalu, sudah berapa kita ini berpuasa kaum muslimin? Puasa kita itu sudah mestinya harus melatih kepada diri kita menjadi orang yang gagah berani menghadapi pada dunia ini. Harta benda ini yang kita hadapi tentunya kaum muslimin bukan terbalik, kita diperbudak oleh dunia, kita diperbudak oleh harta dan benda kita. Justru harta benda yang mesti harus kita perbudak masyarakat muslimin. Begitu semakin tidak menentunya ekonomi bagi yang hatinya berisi dengan Allah, maka semuanya adalah dianggap kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kaya. Sekalipun barang-barang naik, jangankan kaum muslimin 5-10%, 100% pun semuanya adalah kecil. Itu bagi orang yang hatinya berisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, bahwa manusia itu dibagi oleh segala sekawan golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang kaya. Orang yang kaya, yang pertama ini memang orang yang kaya. Depositonya kaum muslimin di bank bermiliar-miliar, tapi memang kaya. Dunia yang dimilikinya itu, kalau ada pembangunan masjid yang belum jadi, satu jumatannya adalah 1 juta. Ini adalah orang yang kaya dan memang kaya. Dulu kaum muslimin 2-3 tahun yang lalu ada orang di Surabaya, itu adalah orang yang kaya raya, namanya Bapak Haji Sukri. Orang kaya di Surabaya itu tiap tahunnya kaum muslimin kira-kira yang dikeluarkan ke Masjid Al-Falah itu adalah 2,5% dari kekayaannya. Orang lebih adalah 57 juta lebih yang setiap tahunnya dikeluarkannya ke masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kira-kira siapa yang termasuk orang kaya yang kaya ini? Ini digambarkan oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Ketika terdengar turun ayat dan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan bisa masuk surga kalau tidak mau beramal yang sebanyak-banyaknya. Dan tanazul birra hatta tunfiqun, belum dikatakan sempurna imanmu sebelum kalian menafkahkan yang kalian cintai. Pikiran masyarakat kamu muslimin tapi ikhlas dibuang jauh-jauh oleh sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar ayat seperti ini langsung menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia itu mengacungkan dirinya, ya Rasulullah, aku ini adalah orang kaya, orang yang kaya, deposito banyak sekali, dan saya juga mempunyai beberapa kebun korma. Kemudian di belakang Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah ini, ya Rasulullah, ini adalah kebun kurma yang paling bagus. Ini saya serahkan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan agama Islam. Kebun kurma yang lebih baik itulah kaum muslimin yang diserahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaya, memang kaya kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah orang kaya yang miskin, juga kaya tapi hatinya miskin. Akhirnya sedekahnya luar biasa, sumbangannya ke daerah yang membutuhkan adalah sangat luar biasa besarnya. Ma'asyiral muslimin, juga lebih besar lagi korupnya para hadirin. Dia sedekah, dia korupsi. Ini adalah tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicampur adukan antara kebaikan dan kejahatan. Dia sedekah, dia korupsi. Itu adalah orang kaya yang miskin dan tidak pernah menyumbangkan hartanya, tambah punya perasaan memiliki dunianya itu sepertinya milik sendiri. Ini adalah orang kaya yang miskin. Ini adalah gambaran orang kaya yang miskin. Ada masjid dibangun, dia diam saja. Dia adalah acuh tak acuh, masa bodoh. Jangankan disumbangkan
kaum muslimin, uang mereka itu adalah disimpan di beberapa bank supaya tidak sepengetahuan panitia pembangunan masjid, panitia zakat, sembunyi-sembunyi depositonya disimpan di sana sini. Hasil hadirin, justru orang kaya yang miskin inilah yang merusak ekonomi kita. Yang kedua adalah orang kaya yang hatinya masih miskin. Kemudian yang ketiga orang miskin yang kaya, ya seperti kita ini jamaah, gak duit-duit, tidak punya simpanan deposito bank, gaji adalah pas-pasan, gaji tidak naik, barang-barang sudah naik. Ini kaum muslim, tetapi tetap berhati kaya, sekalipun miskin, Jumatan juga bawa uang, Jumatan juga bawa sangu. Itu adalah orang miskin yang kaya. Mohon maaf kaum muslimin, kita di Indonesia, apa kita tidak sungkan dari orang-orang yang ibadah tiap minggu datang ke suatu tempat ibadah mereka yang hanya 18 orang, tetapi semuanya adalah sangu, paling sedikit adalah 10.000. Karena itu kaum muslimin harus punya pikiran Jumatan bahwa uang 2.000 sudah tidak usum, sudah bukan zamannya. Jumatan juga tidak bawa uang. Itulah hadirin yang dikatakan orang miskin tetapi hatinya kaya. Hadirin, akhirnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, yang sababul jahilu aghniya an ta'fu, miskin tapi orang lain adalah tidak tahu kalau dia itu adalah miskin. Sebab apa? Karena sedekahnya adalah besar, dia tidak pernah mengambil barang yang bukan haknya. Ini adalah orang yang betul-betul dikatakan Allah adalah ifah al-afaf. Karena itu kita pakai doa kepada Nabi yang menjadikan upayakan kita harus hafal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon diberi petunjuk, dan kami mohon ya Allah diberi mental taqwa, dan kami mohon diberi mental al-afaf, tidak mengambil barang orang-orang yang bukan miliknya, bukan haknya. Inilah kaum muslimin, orang miskin tetapi hatinya kaya. Kaya hatinya hanya berisi dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kita ini tidak kaya tetapi juga tidak punya hutang. Karena sudah terlatih hadirin, masih tidak makan pagi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, kita ini tidak jadi soal. Kalau kita setelah selesai Ramadan, seandainya tidak makan pagi, juga tidak dipersoalkan. Inilah kaum muslimin yang keempat, orang miskin yang bodoh. Orang miskin bodoh, sudah ukun bodoh, tapi tidak kenal langgar. Sudah ukun bodoh, tapi tidak kenal masjid, tidak sholat, tidak poso. Kita semuanya akan rugi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang pertama, yaitu orang kaya setingkat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan minimal kita jadi orang yang nomor 3, orang miskin tetapi berhati kaya. Yang paling akhir kaum muslimin, saya sampaikan sebuah hadis yang agak keras hadirin. Man talabat dunya talabatul akhirah. Siapa yang hanya mengejar dunia menjadi tujuan hidupnya, dunia selalu ada di dalam hatinya selalu terpaut pada dunia, kata Rasulullah, talabatul akhirat, dia akan dikejar-kejar oleh akhirat, cepat mati hal ini. Rahimahullah. Wa man talabatul akhirat talabatud dunya. Barang siapa yang mengejar akhirat, dia akan dikejar oleh dunia akan datang dengan sendirinya. Lain dengan kita mengejar dunia ini, berhasil memang dunianya tadi adalah tidak barokah. Hadirin rahimakumullah, kadang sedikit khutbah yang kalau sampaikan mungkin ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma